Nah, ini secara perhitungannya juga beda lagi teman-teman kalau kondisi seperti ini. Yang dulu yang saya katakan ya, bahwa perhitungan FCR itu di 92%. Nah, ini nggak bisa teman-teman dikali 92%. Nah, ini saya kalikan dengan 87% teman-teman, agar ketemu proses pemberian pakan dan masa pemeliharaan yang stabil. Nah, sebelumnya saya juga minta maaf ya teman-teman ya, karena beberapa hari tidak upload video, tidak share kondisi ikan yang ada di tempat saya, kondisi pemeliharaannya, karena memang ya ada beberapa kendala ya, kendala masalah ya, keterbatasan waktu. Ini aja nih ada saudara yang mau bantu teman-teman, karena jadwal pakannya, jadwal kasih makan keganggu dengan pola kerja di pabrik yang berubah teman-teman. Nah, biasanya saya bisa kasih makan pagi dan malam, ini saya nggak bisa. Jadi saya minta bantuan saudara untuk memberi makan ikan ya, sambil belajar. Soalnya nanti ke depannya ya, mudah-mudahan kita ada rezeki, kita akan nambah kolam di lahan ini teman-teman nih. Nah, teman-teman bisa lihat ya kondisi ikannya, alhamdulillah semua sehat, nafsu makannya juga bagus. Cuman memang ada kendala di masa pemeliharaan, yaitu kita tidak bisa panen di umur 75 hari teman-teman. Tapi ini estimasi saya sih sekitar 3,5 bulan paling lambat ya, 3,5 bulan kita baru bisa panen ya. Targetnya itu untuk menghabiskan target pakan yang 90 bal itu. Nah, nanti kita sambil lihat ya, sambil lihat respon nafsu makannya di semua ikan yang ada di kolam ini. Nah, kucing ini sebenarnya ada fungsinya juga teman-teman, nggak usah diusir, nggak usah diapa-apain ya. Ini termasuk seleksi alam juga. Jadi pada saat ada ikan yang menggantung di pinggir, yang sakit, nah itu jatahnya kucing. Jadi bara-bara cuk. Sabu 100. Nah, ini teman-teman per kolam ini pemberian pakannya ada yang 1100 gram atau sekilo 1 on ya. Ada juga yang sekilo setengah, karena itu hubungannya dengan jumlah ikan yang saya tebar di awalnya. Nah, sekarang kita akan lihat pemberian pakan di kolam yang 2x3 ini teman-teman nih, yang isinya per kolamnya 3.375. Nah, ini kepadatannya sekitar 560 ekor per meter teman-teman. Nanti kita akan bandingkan dengan ikan yang tebarannya rendah, 250 atau 260 ekor per meter di kolam yang biru itu teman-teman nih. Nah, itu sebenarnya itu yang lebih bagus ya, yang kolam yang terpal ini yang biru ini hampir nggak kena penyakit kuning teman-teman. Nah, dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa memang salah satu penyebabnya selain dari kondisi bibit ya, itu juga ada hubungan dengan pengaturan kepadatan. Jadi kalau ini tebar rendah ya, 260 ekor per meter. Nah, ini nggak ketemu penyakit kuning. Jadi intinya bisa diasumsikan bahwa penyakit kuning juga ada hubungannya dengan kepadatan. Nah, ini untuk kocoran airnya kecil ya. Nah, kita lihat respon nafsu makannya di kolam ini teman-teman. Ini pakannya sudah masuk 3 kilo sekali makan. Nah, memang kalau saya sih prinsipnya gini teman-teman ya, kalau saya lihat ikan ada masalah, entah itu karena penyakit jamur
atau kuning, ya solusinya adalah dengan menurunkan persentase pakan. Karena asumsi saya bahwa penyakit ikan itu kan disebabkan oleh kotoran yang tidak terkondisikan ya, artinya kualitas airnya berubah. Nah, itu kualitas air yang berubah itu disebabkan oleh kotoran ikan, dimana kotoran ikan itu dihasilkan karena pemberian pakan kita gitu, pemberian pakan yang kita berikan. Nah, otomatis pasti akan ada kotoran. Nah, kalau misalkan nih pemberian pakannya terlalu banyak, nah biasanya itu ikannya terlalu cenderung diam, teman-teman. Nah, otomatis kalau ikannya cenderung diam, kotoran yang ada di dasar kolam itu tidak terbuang optimal, teman-teman. Nah, makanya itu biasanya timbul penyakit, entah itu jamur, entah itu kuning ya. Nah, makanya kita akalin dengan pemberian pakan. Yang penting ikannya sehat dulu, teman-teman. Jangan buru-buru pengen panen ya. Yang penting ikannya sehat, SR-nya bagus. Nah, insya Allah walaupun FCR-nya tidak mencapai target ya, tetap kita dapat untung ya. Nah, ini bisa lihat ya, ini lumayan padat. Nah, nanti kita akan lakukan uji coba ya dengan kepadatan yang lebih tinggi, teman-teman. Nah, tujuannya adalah untuk mengoptimalkan hasil produksinya ya. Kalau misalkan kita punya kolam 6 meter persegi yang biasanya kita panen 3 kintal sampai 3 kintal setengah, ya mudah-mudahan bisa meningkat sampai 4 sampai 5 kintal, teman-teman. Ya, tentunya sih memang ada biaya yang harus kita keluarkan lebih ya, termasuk biaya listrik, air dan lain-lain.